ketinggian air laut di pagi hari ini. Gelombangnya lagi sedang, tidak terlalu besar. Ada orang mancing. Ada tunggul kayu yang terdampar di laut. Kalau bisa bawa pulang, ini bisa dipakai untuk media anggrek, cukup bagus sekali nih. Mas sayangnya kalau sendirian tidak akan kuat bawa. Ya, ini tunggul kayu yang terdampar di laut. Ini pokoknya sudah cukup lama ini di air laut sehingga sampai bisa naik ke atas. Jadi kalau bisa bawa pulang, kata nama anggrek, luar biasa cantik. Sayang kalau hanya sendiri jelas tidak mampu bawa ini. Tidak dua orang bawa kayu. Luar biasa, sudah bersih, tinggal ngeringkan, tinggal ngamplas, dan tinggal sedikit merapikan dan diponis sudah jadi hiasan di ruangan maupun di tanami anggrek. Luar biasa bagus. Nah, ini juga ada satu batang kayu lagi yang terdampar. Ini mau naik ke atas karena diterjang oleh gelombang terus. Kalau terjang gelombang besar, maka kayu ini bisa naik ke atas. Ini bagus, ini kayu keras ini. Kayu keras. Lihat warnanya nih, kayu keras, sudah mengelupas semua kulitnya, sehingga tinggal kayu yang bagian dalam yang keras. Ini kalau ada pasang lagi, mungkin besok pagi ini bisa langsung naik ke atas. Karena sampai di sini juga sudah melalui tahapan, melalui proses sampai di sini diterjang oleh gelombang. Kalau nanti sore atau malam pasang besar lagi, maka batang kayu ini bisa langsung naik ke atas seperti batang pohon yang tadi. Ini lagi ada orang mancing, ini mendekati orang mancing. Apa toko belum rupanya orang mancing. Mancing di laut. Ya. Ini agak dalam. Wah. Ini saya mau mendekat. Daunnya jelas basah. Nah, ini gelombangnya minggir. Batang kayu yang terdampar disebabkan oleh gelombang pasang yang cukup besar kemarin karena tutup tahun.
akhir maupun awal tanggal. Di kayu yang segini bisa naik ke atas nggak mungkin kalau hanya diangkat manusia. Tentunya ini jelas karena gelombang pasang yang kemarin pas tanggal 1 kemarin atau malam 1 Januari. Ini biasanya seperti itu, pasang besar sekali. Ini sampah-sampah naik semua ini di laut ya. Dari gelombang pasang sampai ke kebun-kebun kelapa masyarakat. Ini luar biasa. Ini ternyata memang air laut tidak mau dikotori oleh sampah-sampah. Sampah-sampah minggir semua sehingga air laut dalam keadaan bersih. Ini suatu bukti. Seperti ini sampah-sampah di pinggir laut banyak ngumpul seperti ini. Nah, seperti ini kayu yang terdampar ini. Seperti tempurung-tempurung kelapa lagi, banyak sampah-sampah yang lain banyak. Ini bisa dimanfaatkan bagi orang yang kreatif. Seperti ini jelas sudah ditandai, ini sudah di lurang ini karena bentuknya bagus, mungkin bisa dipakai untuk media tanam anggrek. Nah, ini juga ada salah satu tanaman yang menjalar, ini namanya kerandang. Kerandang bunganya seperti ini, tanaman yang menjalar. Kerandang ini bunganya cukup enak sekali ya. Hampir kayak bunga turi, tapi lebih enak daripada bunga turi. Ada rasa manisnya kerandang. Jadi kerandang adalah tanaman liar, belum ada yang budidayakan. Ini masih liar dan hanya ada di pinggir lautan. Nih, kebetulan ada orang yang membuatkan kayu-kayu yang terdampar kena gelombang air laut. Ini. Assalamualaikum. Nah, Pak, kacang bakar. Nggih. Ini jenengan angkati napa memang pun kenging anu? Gelombang niki. Oke, gelombang. Kacang napa niki? Boten retos, wis pokoke terdampar jenengan napa niku belai dengan anu nggih, plathoki nggih. Dan saya dimanfaatkan untuk kayu bakar. Salam. Kekaos. Nggih. Tapi sering nggih jenengan pados sing ngaten nggih. Meh ben dinten? Mboten. Nggih. Wah, jan. Ya putih anu nih perkule. Oh, sing kacang kilen itu. Sinten mancing kilen iki, Pak? Nggih. Nggih. Lumayan iki. Niki pas anu nggih pasang wingi sing ageng niku nggih. Nggih. Sip. Nih, jadi laut yang dekat dengan pemukiman. Ini adalah kebun kelapa. Lumayan produktif, orang-orangnya kreatif. Ya, cuman sayangnya bagi kelapa yang di pinggir laut ini biasanya kalau pasang besar tiap tahun ya. Biasanya tiap tutup tahun atau malam tahun baru pasang luar biasa besar, sehingga ini kelapa yang bagian paling selatan ini biasanya kena terjangan air laut langsung dari sini. Makanya
kalau sudah kena terjangan air laut, biasanya kelapa itu akan kerdil, bahkan mati. Nanti disulam lagi. Habis itu sudah mulai tumbuh, berkembang, subur. Tahun depan terjang air laut lagi, sehingga ya kondisinya seperti ini. Nah, ini kelapa yang setiap tahun kena terjangan air laut. Bahkan ini awalnya sudah mati, kelapa ini yang pertama sudah mati, ternyata tunas baru lagi seperti ini. Nah, ini tanpa disulam tunas baru lagi. Tidak tahu nanti kena gelombang air lagi tahun depan, ya mungkin akan kerdil lagi. Ya karena terlalu dekat dengan air. Dalam Pak. Nah, beda dengan yang sebelah utara ini yang memang agak jauh, ini selamat sampai bisa berbuah. Sampai bisa berbuah dan hidupnya lumayan subur ya. Jadi ini buktinya buahnya cukup bagus-bagus ya. Apalagi orangnya telaten. Jadi karena unsur harinya kurang, maka bagi yang telaten maka ditambah dengan pupuk kandang maupun tanah, sehingga tanah topsoilnya semakin sempurna, ditambah dengan pupuk kandang, dicampur dengan NPK, maka kelapa akan tumbuh subur dan berbuah dengan baik. Oke teman-teman, kita ikuti perjalanan saya selanjutnya.